jalan rusaknya mau kita benerin dulu atau kita nunggu perintah dari sana? Belum. Nunggu perintah dari sana ya? Ya. Kita nunggu perintah dari sana. Menyampaikan press release terkait penetapan tersangka perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam hitungan hari, dua pemimpin daerah yang seharusnya mengurus kita, masyarakat, malah sibuk ngurusin nasib hukum mereka sendiri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin resmi jadi tersangka kasus korupsi. Ya, kita ikuti proses prosedur hukum. Semua orang harus mentaati dan kedudukannya sama dengan apa. Memang kita yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Itu kalau OTT hoax ya, ada OTT saya dipanggil. Itu Sultan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Ada salah satu berita yang menarik sekarang sebetulnya. Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Partai Titus sebetulnya Radiana Wangga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bandung atas dugaan penyalahgunaan wewenang dengan meminta paket pekerjaan dari pejabat Pemkot Bandung. Keduanya belum ditahan meski penyidik telah periksa 75 saksi dan amankan 2 alat bukti kuat. Penetapan tersangka diumumkan 10 Desember tahun 2025. Ini adalah salah satu kasus yang lagi viral sekarang, yang dimana kalau kita lihat dari pernyataan wali kota, wakil wali kota di sana sebelum-sebelumnya, agak sedikit di luar jalan dari apa yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy Sementon ya. Yang dimana sekarang ini ada apa? Kalau wakilnya kena, tidak menutup kemungkinan Sementon ya. Yang atasnya dikit pun tidak menutup kemungkinan kena juga. Tapi mudah-mudahan sekali lagi itu tidak terjadi. Dan apa yang terjadi sekarang menjadi kembali lagi konsumsi publik yang luar biasa. Tapi ini mari kita reaksi ya, bagaimana sih sebenarnya kronologis kasus ini terjadi sehingga sekarang Wakil Wali Kota Bandung terjerat kasus yang kita bacakan tadi ya. Jadi mari kita reaksi betul ya, bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kejaksaan Negeri Kota Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin bersama anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Nasdem Rendiana Awangga atau Awang sebagai tersangka kasus korupsi. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada sejumlah organisasi perangkat daerah. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bandung, Ridho Nurul Ihsan menjelaskan penetapan ini didasarkan pada 2 alat bukti serta pemeriksaan terhadap 75 saksi. Ridho mengungkap modus yang dilakukan kedua pejabat tersebut adalah menggunakan kekuasaan untuk meminta proyek dan turut menentukan penyedia barang atau jasa dalam pekerjaan tersebut. Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bandung, Irwan Wibowo menambahkan bahwa surat penetapan tersangka terhadap Awang telah diterbitkan pada 9 Desember 2025, yang menegaskan kasus ini berfokus pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Atas dugaan tersebut, Erwin dan Awang dijerat pasal 12 huruf E UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jangpo UU nomor 20 tahun 2001. Menyampaikan press release terkait penetapan tersangka perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025 bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau KODIA tahun 2025, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 tetapkan kantor kami Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan berdasarkan 2 alat bukti cukup, tim jasa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1. Saudara E, selaku Wakil Wali Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 10 garing M2 10 FD2 garing 2012 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara RA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 11 garing M.2.10 garing FB.2 garing 12 garing 2025 tanggal 9
9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan diduga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55. Ya teman-teman, tepuk tangan buat drama politik minggu ini. Lebih seru dari drakor, tapi ya lebih nyakitin dari dompet rakyat. Sadar nggak sih kalian dalam hitungan hari, dua pemimpin daerah yang seharusnya mengurus kita, masyarakat, malah sibuk ngurusin nasib hukum mereka sendiri. Coba kita geser pertama dulu nih, ke Bandung. Ya, wakil wali kota resmi jadi tersangka teman-teman. Ditangkap Kejari karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Modusnya juga klasik ternyata. Tapi ya, menjijikan menurut gua. Itu cawe-cawe minta jatah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa buat pihak yang terafiliasi sama dia, teman-teman. Ini bukti kan kalau mental titik proyek masih jadi penyakit kronis di birokrasi kita, teman-teman. Belum selesai kagetnya. Sekarang kita geser ke Lampung Tengah. Bupati Ardhito Wijaya baru aja mendaki gedung merah putih KPK sambil bawa koper, Pak. Setelah kena operasi tangkap tangan alias OTT, yang dimana ternyata udah diintai dari tanggal 8 Desember kemarin. Nah, dua kejadian ini teman-teman ya, bukti tamparan keras buat kita semua gitu loh. Polanya itu selalu sama teman-teman, yaitu penyalahgunaan kekuasaan di sektor pengadaan dan jasa, terutama jual beli jabatan atau proyek. Dan poin pentingnya kalian tuh harus ingat teman-teman, uang yang dimainkan dalam proyek pengadaan itu adalah uang pajak kalian juga. Uang keringat kita yang banting tulang harusnya jadi jalan mulus, jadi sekolah bagus, jadi negara ini maju. Bukan jadi bancakan pejabat korup gitu loh. Kalau pemimpinnya sibuk maling, wajar gak sih kalau daerahnya jalan di tempat dan gak maju-maju. Sekarang teman-teman ya, tugas kita itu bukan call to action aja, tapi juga harus kawal proses hukumnya teman-teman, terutama sampai vonis dijatuhin. Jangan sampai hukuman mereka itu didiskon ketika lagi lengah atau media nggak up. Karena kalau kita diem teman-teman, mereka bakal anggap korupsi itu cuma resiko kerja kok, bisa diulangi lagi kok. Ya, ini bahaya, ini darurat teman-teman. Kita kawal terus sampai ke depannya. Wakil Wali Kota Bandung Erwin resmi jadi tersangka kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2025. Erwin bersama terdakwa lain, Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung, diduga meminta jatah paket pengadaan barang dan jasa atau paket pekerjaan yang menguntungkan pihak tertentu terkait. Meskipun sudah berstatus tersangka, Erwin belum ditahan karena penahanan untuk pejabat seperti dia harus menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Tanggapannya soal wakil wali kota Bandung kena kasus pemerasan, Kang? Ya kita ikuti proses prosedur hukum. Semua orang harus mentaati dan kedudukannya sama dengan apa. Karena nanti akan dipecat kan? Apa tunggu dari Pemecatan kan bukan kewenangannya gubernur, kan? Bahwa itu nanti berproses di peradilan dan kemudian biasanya kan menunggu putusan hukum yang telah. Tunggu inkrah ya kan? Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau Korea tahun 2025, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bertempat kantor kami Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan berdasarkan dua bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil wali kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 40 garing M.2 FJ.2 garing 2012 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara RA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif
berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 11-N-2-10-FB-2-12-2025 tanggal 9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan juga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 51 ke 1 KUH pidana. Itu pernyataan dari Kejaksaan Tinggi di sana sebetulnya terkait dengan masih dugaan kita sebut dugaan ya seperti biasa kalau pejabat ya tidak lepas dari korupsi apa segala macam. Tapi sangat disayangkan sebetulnya di saat sekarang Bandung lagi berbenah-benah nih. Kemarin sampah menumpuk di mana-mana, belum selesai itu. Sekarang korupsi juga yang terjadi yang melibatkan dugaan melibatkan wali kota Bandung. Ini sangat disayangkan sebetulnya. Tapi kurang menarik sebetulnya kalau kita tidak mendengarkan kembali bagaimana sih pernyataan wali kotanya sekarang terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di Bandung. Ini dia videonya. Memang yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan sebetulnya yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintah berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti. Secara administrasi kita memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Ketiga, kami juga memastikan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini menjadi pekerjaan yang sangat berat untuk inspektorat untuk membuktikan bahwa semua ini adalah sebagai sebuah bentuk periksaan. Dan yang terakhir, kami menjadikannya sebagai sebuah momen untuk betul-betul introspeksi dan juga bersih-bersih. Tapi insya Allah menjelang Nataru ini Kota Bandung siap untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pak, menurut kabar begitu, beliau dirawat di RSUD Kiwari. sakitnya apa Pak? Nah ini saya lagi nunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya. Kedua juga kan ini berimplikasi terhadap status hukum beliau. Pak Ketua Nasdem juga itu Pak tanggapannya? Saya belum nengok ya, karena bagaimanapun juga saya sedang menunggu izin dari kejaksaan karena statusnya ini izin untuk menengok. Nggak boleh sembarangan. Kalau saya orang biasa mah boleh, tapi ya karena status saya sebagai wali kota jadi harus ada izin. Jangan sampai saya seakan-akan menimbulkan prasangka. Pak, rencana memberikan bantuan hukum Pak ke Pak Wakil gimana? Kalau masalah ini kita masih mendiskusikan, ya kita akan lihat aturannya saja dulu, tergantung dari peraturan yang berlaku seperti apa. Pak soal Ketua Waktu beliau mau berangkat ke umroh, terus umroh itu kapan ya? Beberapa minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Kemudian juga waktu kembali beliau sempat datang ke rumah, tapi saya sudah keburu keluar kota gitu. Setelah itu dalam beberapa event gitu ya, beliau sempat absen. Terus saya nanya, ada apa ini kok? Beliau nggak pernah datang. Oh, taunya ternyata sakit. Pak, dengan adanya penetapan ini ada kekecewaan nggak Pak? Saya sedih pisan lah. Bagaimanapun juga teman seperjuangan ya. Tapi bagaimanapun juga saya tetap harus menjaga sebuah janji dari visi Kota Bandung, yaitu amanah.
Jadi ini yang sedang kita upayakan untuk memenuhi janji tersebut. Masih jauh. Oh, pendamping hukum? Ya. Pendamping hukum saya masih melihat peraturan, apakah kita boleh menyediakan pendamping hukum. Tetapi pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk menentukan pendamping hukumnya masing-masing. Sudah ada pengacaranya siapa? Saya belum tahu. Oh, statusnya berarti non-aktif itu gimana? Menunggu, kan gini, Kejaksaan sekarang akan menyampaikan pemberitahuan sekaligus izin kepada Kemendagri, nanti Kemendagri akan menentukan statusnya. Pak, soal Pak Ketua Nasdem, Pak, itu kan juga jadi kalau tersangka. itu sebetulnya lebih bersifat pribadi, ya. Saya sudah berkonsultasi juga dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem yang mengatakan bahwa Partai Nasdem bersama badan hukumnya akan mengawasi dan mengikuti perkembangan ini dengan seksama dan mengikuti serta menghormati proses hukum yang ada. Selama ini kan beliau selalu mendampingi Bapak gitu, Pak. Nah, itu gimana Pak tanggapannya? Ya, ini kan yang namanya teman seperjuangan, ya. Tapi ketika teman seperjuangan mengenai masalah hukum, kita berharap masalah hukum ini bisa diikuti bersama-sama, prosesnya dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimanapun juga ketika kita harus berjalan, ya menjalankan tugas, tidak kemudian saya harus berhenti, kami tetap harus berjalan terus. Itu kira-kira. Partai adalah sebuah mesin organisasi besar yang kemudian memiliki struktur yang lain juga yang bisa bergerak bersama. Jadi saya sekarang tetap bermitra dalam hal politik dengan partai yang sama. Pak, kalau misalnya Bapak turut dipanggil, Pak, sama Kejari gimana, Pak? Kalau itu sesuai dengan proses hukum, ya kita harus ikut ya. Siap, Pak, ya? Siap, insya Allah. Siap, Pak Turun, Pak. Oke, ya, saya bisa pastikan bahwa kita sekarang sedang mengerahkan semua sumber daya yang kita punya, bahkan mengundang semua akademisi, siapapun pengusaha yang punya ide untuk pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pemusnahan sampah datang ke Bandung dan berdiskusi dengan kita. Kita akan memulai melakukan pengolahan sampah mulai dari TPS sampai ke warga. Jadi sifatnya dari hilir ke mudik. Gitu. Jadi di hulunya nanti pun akan beres bersama-sama. Kapan selesainya? Secepatnya. Target waktunya adalah secepatnya. Ya, itu kalau OTT hoax ya, ada OTT saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT yang kemarin yang memberitakan OTT, saya tidak tahu dari mana itu mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus terang saya juga kaget juga ada berita OTT itu juga. Intinya saya sebagai datang dan menjawab semua apa yang dipertanyakan. Tapi terkait materi mungkin bisa langsung kepada Kajari ya. Mungkin buat materi Pak kayaknya perlu ke Pak Kajari saja. Cuma intinya bahwa mudah-mudahan dengan wasilah pemanggilan kemarin Pemkot Bandung akan lebih baik. Karena saya juga mendukung sekali terkait pemberantasan korupsi, transparansi, akuntabel. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pelajaran lah buat semua. Ada info pemanggilan lagi atau apa, Pak? Saya tidak tahu Bu, ada atau tidak, tapi kalau boleh dipanggil lagi ya pasti datang. Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Ketua Nasdem Bandung Rendiana Awangga. Kopeah nyaring sele agama dijadiin kedok. Aya duit negara dikorupsi kuliti nukararieu teta jangan kasih kendor ke jari kuliti tarujit aing mah nu agama dijieun kedok teh sia geus aya Ustad nyinyir ayeuna wakil wali kota kuliti Wakil Wali Kota Bandung jadi tersangka korupsi. Aduh, geus banjir, sampah, macet, wali kota teu kooperatif. Ayeuna wakil wali kota korupsi, ya Allah. Salabar warga Kota Bandung. Itu sebentar videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru terkait dugaan korupsi Wali Kota Bandung. Karena ini sudah tegas menyatakan di sana bahwa benar ya, bahwa yang menentukan apakah diberhentikan itu bukan wewenangnya. Tapi sekali lagi memang harus kembali ditengok ini ya. Kenapa? Karena kecurigaan publik begini sebetulnya. Sampah segitu saja kok tidak diperhatikan sebetulnya. Ya hanya
hanya sampah. Kemarin memang sempat juga Kang Deddy memberikan arahan. Dan pulang dari Sumatera kalau tidak salah juga Kang Deddy kemarin mempertanyakan itu kembali. Karena jangan sampai nih Sumeton ya, jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi. Sampah numpuk di mana-mana sekarang musim penghujan. Jangan sampai ini akan menjadi, mohon maaf Sumeton ya, mudah-mudahan tidak terjadi, banjir akan menerjang karena saluran mampet dan sebagainya ya. Tetap jaga persatuan dan kesintahan Sumeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.